Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Saputra dari 12 Teknik Pelasan 1 ingin presentasikan hasil laporan prakerin yang berjudul pembuatan full step dengan bahan pipa 2 inch menggunakan las SMA-W. 1. Latar belakang. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah suatu bentuk penyelenggaraan dari sekolah yang memandukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan sekolah dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. 2. Identifikasi masalah. A. Jauh dari rumah perjalanan ke prakerin. B. Kurangnya persiapan. C. Memotong bahan tidak tepat ukuran. 3. Pembatasan masalah. Laporan praktik kerja lapangan atau PKL ini penulis akan membuat proses pembuatan full step menggunakan las SMA-W. 4. Tujuan PKL. Tujuan PKL terdapat 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 5. Profil perusahaan. Pada awal tahun 2002 berdirinya bengkel CV Tunas BMK, berdiri di daerah Gunung Sari sekitar tahun 2004. Pindah ke daerah Radio Dalam pada tahun 2006. Pindah lagi ke Jalan Pondok Aren nomor 28 Kota Tangerang dan menetap hingga sekarang. Waktu dan jadwal. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL dimulai dari tanggal 7 Januari sampai dengan 7 April 2020. Masuk jam 8 minimal terlambat 15 menit dan jika lebih dari 15 menit pintu workshop akan dikunci dan jika ingin izin terlebih dahulu ke atasan agar terkebuka. Jam istirahat jam 12.00, lalu masuk kerja 13.00, jam pulang 17.00. Bab 2. Fungsi dan tugas yang dibebankan. Fungsi atau tugas yang dibebankan oleh penulis pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di CV Tunas BMK adalah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. 2. Persiapan kerja. Persiapan untuk melakukan kerja. 2. Persiapan kerja. Berikut adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk memulai pekerjaan. A. Spray gun. B. Las SMA-W. C. Rotary draw. D. Cat. E. Meteran. F. Dempul. G. Amplas kasar. H. Amplas halus. I. Gerindra. Yang 3. Bidang kerja. Dalam kegiatan praktik kerja lapangan PKL, penulis ditempatkan pada beberapa bagian di CV Tunas BMK. Penulis bertugas membantu karyawan dalam kegiatan kerja di masing-masing bagian berikut. A. Bagian memotong benda kerja. B. Bagian mengelas benda kerja. C. Bagian mendempul. D. Bagian mengecat. 2. Pelaksanaan kerja. Sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, terlebih dahulu penulis diberitahu oleh pembimbing dan dijelaskan tentang kegiatan kerja apa saja yang ada di perusahaan. Beberapa pekerjaan yang penulis lakukan adalah 1. Bagian mengelas. 2. Bagian menggerindra. 3. Bagian mendempul. 4. Bagian mengamplas. 5. Bagian mengecat. Kendala yang dihadapi. A. Sulit beradaptasi. B. Kurangnya pemahaman mengenai dunia industri. Cara mengatasi kendala. Penulis berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. B. Penulis mempelajari mengenai tentang dunia industri. 1. Proses dan hasil kerja. A. Proses kerja. Proses kerja di sisi mereka adalah pembuatan full step seperti membuat bracket full step. Setelah bracket sudah jadi lalu menekuk bahan pipa. Setelah pipa sudah ditekuk sesuai ukurannya, pipa dan bracket dilas. Lanjutkan dengan meratakan atau mengerindra full step yang sudah dilas. Kemudian proses pendempulan dan pengecatan, lalu lakukan proses finishing agar hasil lebih baik. Hasil kerja. Dalam hasil kerja yang penulis lakukan dalam melaksanakan praktik kerja industri di CV Tunas BMK, membuat sebuah full step di mobil dan nantinya akan dipasang pada mobil customer yang ingin membuat full step, yang akan dicek kesesuaiannya agar full step yang dibuat bisa dipakai dan cocok pada mobil tersebut. Bab 5. Kesimpulan. 1. Dalam mengelas, kecepatan menggeser elektroda sangat menentukan hasil lasan. Jika terlalu cepat, tembusan lasannya. Bila terlalu lambat, akan menghasilkan arus lasan yang lebar. 2. Bila elektroda baru dipasang atau masih panjang, maka ada kemungkinan ujung elektroda tidak stabil saat digunakan untuk mengelas seperti tangan gemeteran,
Tetapi jika elektroda sudah setengah dalam pengelasan, ini cukup stabil. 3. Jarak ujung elektroda ke benda kerja juga sangat mempengaruhi hasil lasan. Jika terlalu dekat, elektroda bisa menempel pada benda kerja, dan jika terlalu jauh, galian elektroda tidak akan menutup, dan jika sangat jauh, elektroda akan mati. B. Saran 1. Sebelum membuat laporan proses pengelasan las listrik, sebaiknya lakukan latihan beberapa kali untuk melatih feeling dan insting seseorang. 2. Menentukan arus listrik sesuai prosedur lasan agar tidak ada cacat di benda kerja. 3. Melakukan finishing agar hasil lasan nampak rapi dan baik. Berikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.